Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan saya Ahmad Rifai dari kelas TI 23C9. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang hierarki memori. Baik, selanjutnya kita akan masuki materi. Apa sih hierarki memori itu? Hierarki memori dalam arsitektur komputer adalah sebuah pedoman yang dilakukan oleh para perancang demi menyetarakan kapasitas, waktu akses, dan harga memori untuk tiap bitnya. Hierarki memori memang disusun sedemikian rupa agar semakin ke bawah, memori dapat mengalami hal-hal yang berikut. Bisa kita lihat ya dari diagramnya, dia semakin ke atas kecepatannya semakin tinggi ya, harga per bitnya juga semakin mahal. Dari ukuran sendiri semakin kecil. Untuk yang ke bawahnya ini semakin lambat dan kecepatan semakin besar ya. Register pada CPU menyimpan word, data yang diambil dari L1 change, dan dari register ke sini clip, kemudian ngambil dari sini dari L2, kemudian dari L3 main memory, kemudian ke L4 ya, yang cadangan local hard disk, ke L5 hard disk menyimpan file yang diambil dari server jaringan jarak jauh. Peningkatan waktu akses memori semakin ke bawah semakin lambat, semakin ke atas semakin cepat. Peningkatan kapasitas semakin ke bawah semakin besar, semakin ke atas semakin kecil. Adapun peningkatan jarak dengan prosesor, semakin ke bawah semakin jauh, semakin ke atas semakin dekat. Penurunan harga memori tiap bitnya semakin ke bawah semakin mahal, semakin ke bawah semakin murah, semakin ke atas semakin mahal ya. Memori utama, main memory, merupakan media penyimpanan dalam bentuk array yang disusun word atau byte. Kapasitas daya simpannya bisa jutaan susunan. Setiap word atau byte mempunyai alamat tersendiri. Data yang disimpan pada memori utama ini bersifat volatile ya, atau sementara, dan dapat dipertahankan oleh sumber-sumber listrik. Apabila sumber listrik dimatikan, maka datanya akan hilang ya. Memori utama sendiri digunakan sebagai media penyimpanan data yang berkaitan dengan CPU atau perangkat input-output. Peranan dari memori utama sendiri. Address bus pertama kali mengontak komputer yang disebut memori. Yang dimaksud dengan memori di sini adalah suatu kelompok chip yang mampu untuk menyimpan instruksi atau data. CPU sendiri dapat melakukan salah satu dari proses berikut terhadap memori tersebut, yaitu membaca, read, atau menulis, write, ke memori tersebut. Memori ini diistilahkan juga sebagai memori utama. Tipe chip yang cukup banyak dikenal pada memori utama ini, DRAM, Dynamic Random Access Memory. Kapasitas atau daya tampung dari satu chip ini bermacam-macam tergantung kapan dan pada komputer apa DRAM tersebut digunakan. Memori dapat dibayangkan sebagai satu ruang kerja bagi komputer, dan memori juga menentukan terhadap ukuran dan jumlah program yang biasa, juga jumlah data yang bias diproses. Memori terkadang disebut sebagai primary storage, primary memory, main storage, main memory, internal memory. Ada beberapa macam tipe dari memori komputer sendiri, yaitu ada 4. Yang pertama, random access memory. Yang kedua, read only memory, ROM. Yang ketiga, CMOS memory. Yang keempat, virtual memory. Kemudian walaupun ukuran file sangat kecil, namun kecepatannya sangat tinggi. Dalam terminologi hardware, istilah ini biasanya merujuk pada memori berkecepatan tinggi yang menjembatani aliran data antara prosesor dengan memori utama, RAM.
yang biasanya memiliki kecepatan jauh lebih rendah. Kemudian CACE, penggunaan CACE ditunjukkan untuk meminimalisir terjadinya bottleneck dalam aliran data antara prosesor dan RAM. Sedangkan dalam terminologi software, istilah ini merujuk pada tempat penyimpanan sementara untuk beberapa file yang sering diakses, biasanya diterapkan dalam network atau jaringan ya. Fungsi cache sendiri untuk mempercepat akses data pada komputer, karena cache sendiri menyimpan data atau informasi yang telah diakses oleh suatu buffer, sehingga meringankan kerja prosesor. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya fungsi cache memori yaitu mempercepat akses data pada komputer, meringankan kerja prosesor, menjembatani perbedaan kecepatan antara CPU dan memori utama. Yang keempat, mempercepat kinerja memori. Tipe-tipe cache, memori cache. Memori cache sering pula disebut dengan RAM. Cache ini adalah sebuah porsi memori yang dibuat dengan kecepatan tinggi static RAM. Tipe cache ini lebih efektif karena hampir semua program dapat mengakses data atau perintah yang sama berulang kali. Kemudian ada virtual memory. Virtual memory adalah suatu teknik yang memisahkan antara memori logis dan memori fisiknya. Memori logis merupakan kumpulan keseluruhan halaman dari suatu program. Tanpa memori virtual, memori logis akan langsung dibawa ke memori fisik atau memori utama. Disinilah memori virtual melakukan pemisahan dengan menaruh memori logis ke secondary storage atau di sekunder, dan hanya membawa halaman yang diperlukan ke memori utama, memori fisik. Fungsi virtual memory sendiri yang pertama menangani kelebihan atau beban daripada RAM. Kedua, berperan sebagai RAM cadangan tapi tidak menggantikan fungsi RAM. Yang ketiga, menyimpan data dari RAM tapi tidak meneruskan ke prosesor. Data yang disimpan pada virtual memory, pegging file bersifat sementara. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.